Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Setio Pambudi, NIM 2022022256. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan interaksi dengan pasien dengan gangguan isolasi sosial menarik diri. Adapun interaksi saya dengan pasien isolasi sosial tersebut adalah pertama tentang sebab-sebab isolasi sosial, kemudian akibat daripada isolasi sosial, kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan berinteraksi dan kerugian apabila tidak berinteraksi. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara-cara untuk berkenalan. Nah, baik, langsung saja saya akan praktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Boleh ya, saya duduk di sini ya, Mas ya? Boleh? Baik. Perkenalkan, nama saya Danang Setio Pambudi. Biasa dipanggil dengan Pak Danang. Saya adalah petugas pada shift kali ini ya. Boleh saya tahu namanya Mas siapa ya? Andi. Andi. Mas Andi. Baik, Mas Andi. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol ya? Bisa ya, Mas ya? Iya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, kurang lebih mungkin 15 menit ya. Bisa ya, Mas ya? Iya. Ya, baik. Mas Andi, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Andi ya. Nah, ini pada kesempatan kali ini perasaan ataupun yang dirasakan Mas Andi bagaimana? Apa Mas Andi seneng? Apa Mas Andi lagi sedih? Gimana coba? Bisa diceritakan nggak? Sedih, Pak. Sedih. Kenapa Mas Andi kok sedih? Kenapa coba? Kalau boleh Bapak tahu. Apakah ada masalah keluarga atau gimana? Masalah Mungkin pribadi dengan sih, Pak. teman? Iya, dengan teman. Dengan teman. Oh. Jadi Mas Andi punya masalah dengan teman. Itu gimana Mas? Karena apa? Karena masalah apa? Sehingga kok membuat Mas Andi itu tampaknya kok murung, sedih, dan saya lihat dari tadi Mas Andi itu menyendiri dan apa ya tidak bergaul dengan teman-temannya. Itu kenapa Mas? Kenapa? Apa Mas Andi itu punya masalah dengan teman atau bagaimana? Dibully, Pak. Oh, dibully. Oh, dibully sama teman sehingga Mas Andi seperti ini ya. Iya. Nah, baik Mas Andi. Pada kesempatan kali ini saya dan Mas Andi ya ngobrol-ngobrol tentang permasalahan ataupun perasaan yang Mas Andi rasakan pada saat ini ya. Bisa ya? Iya. Baik, Mas Andi. Jadi Mas Andi itu kan tadi merasa ataupun pernah dibully ya sama temannya ya Mas Andi ya. Coba Mas Andi menatap saya bisa nggak? Nah, Mas Andi jadi permasalahannya Mas Andi itu adalah tahu belum sih sebenarnya Mas Andi permasalahan Mas Andi apa itu? Namanya apa? Belum tahu? Belum tahu ya. Nah, kalau Mas Andi itu menyendiri, kemudian nggak mau bergaul dengan temannya, itu disebut dengan isolasi sosial, ya. Nah, ada beberapa akibat yang bisa ditimbulkan dari Mas Andi itu menarik diri atau isolasi sosial tadi, ya. Jadi akibatnya bisa mungkin Mas Andi jadi timbul halusinasi, timbul suara-suara. Pernah nggak Mas Andi timbul suara-suara ketika Mas Andi menyendiri? Pernah, Pak. Pernah ya, pernah. Nah itu, jadi kalau misalkan Mas Andi itu
sering menyendiri, kemudian tidak mau bergaul dengan teman, ya itu nantinya Mas Andi itu timbul suara-suara itu jadi halusinasi, ya. Jadi Mas Andi biasanya berkegiatannya apa di sini? Setiap hari ngapain di sini? Menyapu, mengepel, Mengapa? mengepel ya, rapi-rapi ya. Nah, itu jadi Mas Andi, kalau misalkan Mas Andi itu bergaul dengan teman-temannya, berinteraksi, jadi Mas Andi itu ada yang membantu, ya. Tapi kalau Mas Andi menyendiri seperti ini, nggak mau bergaul, nantinya ya nggak punya teman, ya, nggak punya orang yang diajak curhat. Kemudian akhirnya apa? Mas Andi nantinya menyendiri, akhirnya apa? Males mandi, ya, tidak bisa merawat diri, ya. Itu bisa menyebabkan kayak gitu ya Mas Andi ya. Mas Andi paham belum ini apa yang kita obrolkan? Tadi Mas Andi apa namanya? Mengalami isolasi sosial, pinter, bagus, bisa mau bicara, mau menjawab, itu Mas Andi luar biasa, ya. Kemudian Mas Andi tadi saya jelaskan, apalagi isolasi sosial bisa menyebabkan apa? Halusinasi, pinter. Kemudian di samping halusinasi bisa menyebabkan Mas Andi tidak bisa merawat diri, jadi males mandi dan sebagainya ya. Nah, Mas Andi sudah apa namanya, sudah mudeng ataupun sudah paham belum apa yang kita bicarakan tadi? Paham ya? Paham. Baik Mas Andi, sekarang Mas Andi coba badannya tegap seperti saya, coba. Nah, dagunya agak diangkat Mas Andi. Nah, lebih rileks ya. Biar santai ya, kita ngobrolnya ya. Nah, Mas Andi punya hobi apa? Misalkan dulu di waktu di rumah ataupun sekarang hobinya apa misalkan? Mancing, Pak. Oh, memancing. Bagus sekali. Mas Andi hobinya memancing. Terus selain memancing, karena memancing kan, mancing ikan itu termasuk hiburan ya Mas ya. Jadi happy, jadi seneng ya. Selain itu mungkin hobinya apa lagi? Volley, Pak. Apa? Yang keras? Volley. Oh, volley, bermain volley. Ya bagus. Bagus sekali Mas Andi ya. Jadi Mas Andi bermain volley bisa gunanya apa sih bermain volley? Biar sehat. Terus juga banyak teman gitu ya. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya kita berdua ya akan membahas ataupun akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana apa namanya keuntungan dan juga apa namanya kerugian ketika Mas Andi itu apa berinteraksi dengan teman ya, seperti kita ini ya, ini kan sedang berinteraksi. Iya, Pak. Kita sedang mengobrol ya. Nah, itu kita akan membahas masalah bagaimana keuntungannya berinteraksi dengan orang lain ya Mas ya. Nah, kira-kira menurut Mas Andi keuntungannya ketika Mas Andi itu berinteraksi dengan orang lain ataupun ngobrol dengan orang lain apa coba? Misalkan apa? Banyak teman, bagus sekali Mas Andi bisa menjawab, luar biasa Mas Andi ya. Mas Andi harus sering ngobrol seperti ini ya, supaya biar dapat banyak teman. Betul sekali, bagus sekali Mas Andi ya. Nah, baik Mas Andi, coba Mas Andi sekarang lebih rileks, tatap saya. Kalau bicara kan harus bertatapan. Coba Mas Andi natap ke saya coba. Nah, kayak gitu ya, pinter. Nah, Mas Andi, kita tadi kan keuntungannya untuk berinteraksi dengan orang lain adalah banyak teman. Bagus sekali tadi jawabannya Mas Andi.
Yang kedua apa? Coba. Misalkan Mas Andi mengangkat meja, kan otomatis harus ada yang Bantuin. membantuin. Bagus, berarti keuntungannya punya banyak teman, ada yang bisa membantu. Pinter Mas Andi, mulai pinter deh Mas Andi itu loh. Nah, sekarang kita membahas masalah tadi kelebihan ya, sekarang kekurangan ataupun apa namanya, tadi keuntungan, sekarang akibat ataupun kekurangan ketika kita tidak mau berinteraksi, ya kan? Nah, coba menurut Mas Andi apa aja coba? Bila Mas Andi itu nggak punya teman, coba. Menyendiri. Iya, makanya kalau misalkan Mas Andi nggak punya teman, otomatis satu nggak bisa ada yang membantu, ya kan? Iya. Nah, nggak ada yang bisa membantu, kemudian Mas Andi juga akhirnya menyendiri, akhirnya melamun dan sebagainya, ya. Nah, itu kita sudah membahas masalah bagaimana keuntungan apabila kita berinteraksi dengan teman. Jadi banyak teman, terus banyak yang membantu, dan juga bisa ngobrol, bisa curhat, ya. Jadi permasalahannya Mas Andi itu kalau misalkan dicurhatkan dengan teman, dengan ngobrol seperti ini, otomatis kan pikirannya jadi plong, jadi lega. Nah, itu salah satu keuntungannya. Tapi kalau misalkan kok Mas Andi nggak mau berteman, kemudian jarang menyapa orang, jarang ngobrol dengan orang lain, maka Mas Andi nggak bisa apa, curhat. Permasalahannya akhirnya terpendam, akhirnya menyendiri, ya. Bisa mengakibatkan tadi apa, halusinasi. Iya, ya. Paham ya Mas Andi ya? Iya. Nah, pinter. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya saya akan mencoba mencontohkan kepada Mas Andi bagaimana cara berinteraksi, berkenalan dengan orang lain, ya. Ya. Nah, baik. Nanti ini saya akan mencontohkan. Habis saya mencontohkan, coba Mas Andi nanti mempraktekkan sendiri, ya. Nah, baik, kayak gini Mas Andi. Nah, oh ya, sebelumnya saya mau tanya nih, Mas Andi pernah berkenalan dengan orang lain? Tentunya pernah ya. Nah, bagaimana? Coba saya kepengen tahu cara Mas Andi berkenalan, coba. Pertama apa? Misalkan ketemu dengan orang lain, pertama apa? Menyapa. Pinter sekali menyapa. Biasanya menyapa dengan salam, ya. Nah, disapa dulu dengan assalamualaikum ataupun selamat pagi, seperti itu. Pinter Mas Andi. Nah, habis itu apa biasanya? Memperkenalkan diri. Iya, betul. Pinter Mas Andi dah. Pinter banget. Perkenalkan diri Mas Andi, ya. Habis itu apa biasanya? Menanyakan nama, kabar. Iya, bagus. Nah, baik. Sekarang akan saya praktekkan, nanti Mas Andi bisa melakukannya, ya. Nah, misalkan saya seperti ini. Assalamualaikum Mas. Dijawab Waalaikumsalam. Nah, itu adalah pertama adalah salam, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Danang Setopang Budi, biasa dipanggil dengan Pak Danang. Alamat saya Ambal Resmi. Nah, kemudian hobi saya adalah membaca buku. Nah, kemudian hobi saya adalah membaca buku. Nah, setelah itu baru ditanyakan, namanya Mas siapa? Nah, seperti itu. Kemudian biar ada obrolan, maka tanyakan juga alamatnya di mana, hobinya apa, ya. Kemudian yang disenangi apa, hobinya apa. Nah, seperti itu ya Mas, ya.
Bisa ya Mas ya? Iya. Nah, coba sekarang Mas Andi mempraktikkan kepada saya coba. Pertama salam coba, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Santoso, Ya, biasa dipanggil Andi. biasa ya. Terus Alamat Ambal Kliwonan. Ambal Kliwonan, Hobi saya voli. hobinya voli. Ya, nah itu bisa Mas Andi ya. Pinter. Nah, sekarang Mas Andi kan sudah bisa berkenalan ya. Itu udah bagus sekali Mas Andi ya. Bisa senyum Mas Andi ya. Nah, kayak gitu. Sudah pinter, sudah bisa berkenalan. Cara berkenalan pertama adalah menyapa, kemudian alamatnya atau alamat rumah kita di mana itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang mengenai hobi dan sebagainya, dan bisa dilanjut dengan pertanyaan ataupun obrolan lainnya ya Mas ya. Iya. Iya, misalkan bagaimana hobinya, kemudian bercerita tentang saudara, kita punya saudara berapa, misalkan saya punya saudara, saya 5 bersaudara atau apa, terus saya adalah anak pertama atau anak terakhir ya, seperti itu ya, biar lebih obrolannya berkembang ya. Nah, baik Mas Andi, di sini saya ada jadwal kegiatan ya. Nanti Mas Andi bisa mengisi ya. Jadi ini adalah daftar kegiatan Mas Andi ya. Nanti Mas Andi bisa menulis di sini cara berkenalan dengan orang lain ya. Nanti di sini Mas Andi bisa melakukannya dengan bimbingan ataupun dengan mandiri atau tidak melakukan. Nah, Mas Andi bisa nggak nanti bisa dipraktekkan dengan temannya atau dengan pendampingan dengan saya atau sendiri? Sendiri bisa ya. Bagus sekali Mas Andi. Bagus sekali itu. Baik, nanti Mas Andi ini jadwal kegiatannya. Biasanya Mas Andi itu jam berapa untuk melakukan kegiatan? Rencananya mau jam berapa ini? Jam 9 pagi apa? Bisa? Ya, jam 9. Jam 9 pagi ya. Nah, baik, nanti Mas Andi ya dengan temannya ketemu tadi seperti itu, menyapa, kemudian memperkenalkan diri dan sebagainya. Ini nanti ditulis di sini ya. Mandiri ataupun dengan bimbingan petugas yang lain atau tidak melakukan misalkan ya. Bisa ya Mas Andi ya? Iya. Nah, ini Mas Andi disimpan ya. Besok dipraktekkan ya. Nah, Mas Andi, setelah kita ngobrol masalah permasalahan yang ada di Mas Andi tentang isolasi sosial, kemudian yang bisa disebabkan oleh isolasi sosial itu apa aja ataupun akibatnya. Kemudian tadi apa lagi ya Mas ya? Tentang keuntungan berinteraksi, kerugian tidak berinteraksi. Kemudian tadi ada cara berkenalan ya. Berarti Mas Andi sudah pinter ya. Nah, baik Mas Andi, saya cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Mas Andi merasa bahagia, merasa plong sekarang, seneng? Iya. Seneng ya. Nah, bagus. Baik Mas Andi, besok kita mungkin akan bertemu lagi ya. Kita janjian waktunya kira-kira Mas Andi bisanya kapan? Besok siang bisa? Besok siang jam berapa? Ya, jam 9 kira-kira. Jam 9 ya, jam 9. Baik. Besok kita ketemu lagi. Tempatnya di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Iya. Bisa ya? Ya, baik. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sini jam 9 tentang mungkin topik yang lainnya ya, yang lainnya ataupun evaluasi bagaimana kegiatannya Mas Andi untuk berkenalan dengan orang lain ya. Ya. Saya Mas ya. Ya. Baik, terima kasih Mas. Mungkin
Mas Andi mau berkegiatan, tapi ingat jangan menyendiri lagi ya. Iya, Pak. Ya, baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Mas Iya, ya. Pak. Demikianlah video dari saya, yaitu bagaimana cara berinteraksi dengan pasien gangguan isolasi sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.